Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Syamsurah Maningtyas dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Haris Nastiar sebagai resepsionis, Intania Josephine sebagai ibu pasien, Joza Yolanda sebagai anak atau pasien, Ketut Rianti sebagai perawat, Muhammad Rizky Iqbal sebagai ayah pasien, Husnul Khotimah sebagai kakak pasien, Indra Kusmayadewi atau saya sebagai narator. Baiklah, langsung saja kita lihat tugas kelompok kami terpetik pada remaja. Selamat menonton. Suatu hari di sebuah rumah sakit, ada remaja perempuan yang berusia 16 tahun yang baru saja mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Pasien terlihat selalu bersedih, diam, dan tidak mau bertemu dengan teman ataupun keluarganya. Dia juga sering marah kepada pegawai rumah sakit ataupun perawat. Kemudian, kakak pasien datang untuk menanyakan keadaan adiknya tersebut. Bagaimana keadaan adik saya? Kenapa dia setiap bertemu dengan saya, dia selalu menolak dan menghindarnya? Bukan kepada Mbak saja, tetapi kepada teman-temannya juga seperti itu. Tapi Mbak tenang saja, nanti saya akan tanyakan kepada perawat yang merawat dia. Mbak bisa menunggu di ruang tunggu sebelah sana ya. Tak lama kemudian, datanglah seorang perawat yang akan mencari data pasien dan mempersiapkan alat untuk melakukan perawatan, lalu mengecek keadaan pasien tersebut. Mas, untuk data pasien remaja dari ruang mawar di mana ya? Ini sus, tadi ada kakak pasien di situ mengeluhkan bahwa si pasien tidak ingin bertemu siapa-siapa dulu sus. Di mana dia, Mas? Sekarang di ruang tunggu itu sus. Baik, terima kasih. Saya akan ke sana sebentar dulu dan nanti akan melakukan perawatan terhadap pasien. Baik sus. Kemudian, perawat pun menemui kakak pasien sebelum memasuki ruangan pasien. Mbak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Rianti, perawat yang akan merawat adik Mbak. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, nama Mbak siapa ya Mbak? Saya Kutul, kakak pasien. Terus tolong bantu adik saya karena dia tidak mau bertemu dengan saya. Baik Mbak, sebelumnya Mbak tunggu dulu di sini. Saya akan melakukan tindakan perawatan luka terhadap adik Mbak dan saya akan berkomunikasi dengan adik Mbak. Perawat pun memasuki ruangan pasien remaja perempuan yang bernama Yolanda yang sedang berbaring di tempat tidur dan melamun dengan raut wajah yang sedih. Permisi, selamat pagi Mbak Yola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Ketut Rianti yang akan bertugas pada pagi ini. Saya akan melakukan perawatan terhadap luka Mbak Yola. Bagaimana keadaan Mbak Yola hari ini? Iya. Mbak Yola, tadi saya lihat kakak Mbak Yola ada di depan. Kenapa Mbak Yola tidak mau bertemu dengan beliau? Dan saya lihat tadi Mbak Yola juga tidak mau berbicara dengan teman dan keluarga Mbak Yola. Apa pasien saya ini bisu ya? Biasanya setiap pasien yang saya temui selalu senang diajak berbicara. Saya beda dengan mereka, saya tidak sama seperti mereka. Mbak Yola beda seperti apa ya? Saya pernah mendapatkan pasien remaja seperti Mbak Yola, tapi mereka sangat senang ketika diajak berbicara. Bahkan mereka senang ketika keluarga dan teman-temannya berkunjung. Teman dan keluarga saya itu berbeda, sus. Ayah dan ibu saya tidak peduli dengan saya. Mereka semua itu jahat. Kalau mereka jahat, kenapa mereka jauh-jauh datang ke sini untuk menjenguk Mayola, ya kan? Suster itu tidak mengerti. Teman-teman saya selalu mengejek saya. Ayah dan ibu saya hanya saya kepada kakak saya. Mereka tidak pernah tahu apa yang saya inginkan. Tenang Mbak Yola. Sebenarnya yang Mbak Yola inginkan apa? Saya iri sus dengan teman-teman saya. Apa yang mereka inginkan selalu terpenuhi, sedangkan saya tidak. Mereka semua sudah mempunyai sepeda motor, saya belum. Saya tuh malu sus, saya malu. Oh, jadi kamu malu karena tidak memiliki sepeda motor. Bagaimana kalau orang tua
Mbak Yola bisa membelikan sepeda motor kalau usia Mbak Yola saja belum cukup umur? Ditambah sekarang keadaan Mbak Yola seperti ini, Mbak Yola kebut-kebutan kan, sehingga terjadi kecelakaan seperti ini. Kalian semua itu sama saja, tidak ada yang mengerti saya. Mbak Yola, apakah Mbak Yola pernah memikirkan perasaan keluarga Mbak Yola? Saya lihat di riwayat penyakit ibu Mbak Yola memiliki riwayat penyakit jantung. Apa Mbak Yola tidak sayang dengan ibu Mbak Yola yang telah merawat dan membesarkan Mbak Yola serta menyekolahkan Mbak sampai sebesar ini? Mungkin kedua orang tua Mbak mempunyai alasan mengapa tidak memenuhi semua keinginan Mbak Yola. Kalau boleh saya sarankan, Mbak Yola, berilah mereka sedikit waktu untuk berbicara dengan Mbak Yola dan bertemu dengan Mbak Yola. Mereka sangat khawatir dengan keadaan Mbak Yola. Terkadang apa yang kita inginkan tidak semestinya harus terpenuhi. Jadi Mbak Yola mintalah sesuatu hal yang wajar saja. Mungkin itu saja sedikit nasihat dari saya, Mbak Yola. Baik Mbak Yola, ini sudah saya lakukan dan telah selesai melakukan perawatan luka dan telah mengganti perban Mbak Yola. Bagaimanapun juga saya akan tetap memanggil keluarga Mbak Yola untuk masuk ke dalam ruangan ini agar membawa Mbak Yola pulang. Tunggu sebentar dulu di sini ya Mbak Yola. Baiklah, Sus. Bagaimana keadaan anak saya? Mengapa ia tidak ingin bertemu dengan siapapun, Sus? Anak Bapak dan Ibu baik-baik saja. Saya sudah melakukan perawatan luka terhadap anak Bapak dan Ibu. Kemudian saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Yola. Dia menceritakan bahwa dia sangat merasa iri dengan teman-temannya. Dia merasa malu karena tidak memiliki sepeda motor. Kemudian dia merasa bahwa Ibu dan Bapak tidak menyayangi Mbak Yola. Mengapa ia bisa berpikir seperti itu, Sus? Tenanglah Bu, Yola belum mengerti maksud kita, mungkin dia terpengaruh dengan teman-temannya. Apakah boleh, Sus, saya menemui anak saya, Sus? Tentu saja Bu, tapi untuk saat ini kita beri waktu Mbak Yola untuk beristirahat. Nanti kalau Mbak Yola sudah lebih baik dan merasa tenang, saya akan memanggil Ibu untuk menemui anak Ibu dan Bapak. Setelah beberapa menit, perawat membawa keluarga pasien masuk ke ruangan pasien. Kemudian, ibunya datang dan langsung memeluk anaknya tersebut. Pak, bagaimana keadaanmu, Nak? Maaf sebelumnya Mbak Yola karena membawa keluarga Mbak Yola datang ke ruangan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah sudah tahu dari suster, Nak. Kenapa kamu tidak menikah dengan ayah, Nak? Ayah, Ibu maafkan saya. Saya tahu kalian sayang pada saya. Saya minta maaf, Ibu, Ayah. Saudara Yola, bagaimana perasaan dan keadaan Mbak Yola sekarang ini? Saya sudah merasa lebih tenang, Sus. Terima kasih atas semua nasihatnya, ya. Sama-sama. Pak, Bu, Mbak Yola sudah bisa dibawa pulang. Nanti jika ada perawatan lagi bisa dibawa ke rumah sakit ini lagi. Saya permisi dulu ya Bu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Sus.